Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Matulasana, NPM 171200393 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 7I, mata kuliah Kewirausahaan. Hari ini saya akan memaparkan deskripsi usaha saya di bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar dengan nama usaha Pondok Belajar. Hari ini saya akan memaparkan deskripsi hasil usaha saya di bidang pendidikan, yaitu Bimbel Pondok Belajar. Di mana bimbel ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, khususnya untuk orang tua yang memiliki keterbatasan waktu serta keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, dengan adanya bimbel ini, menurut saya ini solusi paling tepat untuk masyarakat Indonesia, khususnya di lokasi bimbel saya, untuk mencerdaskan anak-anak di jenjang sekolah dasar. Bimbingan belajar ini mengkhususkan kepada anak-anak untuk mengajari berhitung, menulis, dan membaca, karena itu semua merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh masing-masing individu, khususnya di jenjang sekolah dasar. Bimbel ini memiliki peran penting bagi anak supaya lebih mudah untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru, sekaligus mengulang materi apa yang telah disampaikan oleh guru. Bimbel Pondok Belajar ini merupakan salah satu usaha saya di bidang pendidikan dan salah satu tempat untuk belajar secara privat maupun kelompok dari tingkat SD atau MI. Bimbingan ini dilakukan secara offline, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan agar semuanya terlindungi. Untuk kegiatan usaha bimbel ini dilakukan dalam 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk jadwalnya, hari Rabu pukul 13.00 sampai 14.30, sedangkan untuk hari Sabtu 08.30 sampai 10.00. Untuk keterbaruan produk atau jasa itu sangat beragam dengan seiring berjalannya teknologi informasi yang sangat meningkat. Oleh karena itu, dalam bimbel saya, untuk keterbaruan jasanya adalah menggunakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran. Kegunaan usaha jasa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam belajar keterampilan berhitung, membaca, dan menulis. Tujuannya agar anak-anak lebih siap untuk menerima pembelajaran di lingkungan sekolah nantinya. Untuk pengembangan produk atau jasa, yang pertama ada visi dan tujuan produk sebagai sarana bagi orang tua yang mengalami kesulitan bagi anak-anak dalam proses pembelajaran online atau daring sesuai dengan kondisi sekarang, serta sebagai solusi untuk anak-anak agar lebih siap menerima materi yang akan disampaikan oleh guru nanti di lingkungan sekolah. Temuan masalah pengguna, yaitu pemberian tugasnya terus-menerus oleh guru, keterbatasan waktu maupun pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, rendahnya pemahaman materi bagi anak, serta anak-anak lebih senang untuk bermain. Feedback untuk pengguna yaitu diperoleh kemudahan dalam pemahaman materi pelajaran, pendampingan pengerjaan tugas atau PR, fleksibilitas bimbingan belajar, serta anak-anak lebih semangat untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama, segmentasi konsumen. Pembagian konsumen berdasarkan cakupan sekitar lokasi bimbingan belajar. Yang kedua, ada proposisi nilai konsumen. Keunggulan bimbel ini yaitu dapat dilakukan secara privat dan kelompok kecil dengan waktu yang fleksibel, pemberian layanan di luar jam bimbel. Yang ketiga, ada saluran. Cara mendapatkan customer dengan datang langsung sebagai guru privat maupun bimbingan belajar di rumah dengan membentuk kelompok belajar kecil yang terdiri dari 3-6 orang anak. Dan mempromosikan bimbel ini melalui sosial media yang dimiliki oleh pemilik usaha. Yang keempat, ada sumber pendapatan. Untuk tarif sekali pertemuan yaitu per bulan, untuk kelompok kecil yaitu 35.000 dan untuk les privat 40.000. Yang kelima, ada sumber daya. Klasifikasi rekrutmen pengajar yaitu mahasiswa atau non-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, jurusannya yang dapat memahami materi anak SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang keenam, ada hubungan konsumen. Bagi konsumen tetap lebih dari 2 semester, saya akan memberikan 1 buah buku tulis dan 1 buah ballpoint. Yang ketujuh, ada aktivitas yang dijalankan. Yang pertama, pelaksanaan bimbel sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, di luar aktivitas bimbel, pengajar mempersiapkan latihan soal dan penguasaan materi. Yang ketiga, diskusi tentang masalah yang dihadapi dan memberikan solusinya. Kedelapan, ada kerjasama. Partner atau pengajar yaitu teman yang dapat menjalankan tugasnya. Yang kesembilan, struktur biaya. Modal. Yang pertama, ada brosur senilai 24.000, papan tulis senilai 70.000, meja belajar lipat senilai 100.000, spidol senilai 16.000, penghapus papan tulis senilai 10.000. Jika dijumlahkan, maka hasilnya 220.000. Target pasar. Target pasar yang menjadi sasaran saya adalah anak-anak yang masih menempuh pendidikan formal seperti SD atau MI. Harapan saya dengan adanya bimbel ini dapat membantu para orang tua yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan untuk mengawasi anak dalam belajar, serta membantu guru agar anak-anak dalam lingkungan sekolah, terutama di kelas, dapat memahami pembelajaran dan lebih siap untuk menerima pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penetapan biaya produksi atau harga jual produk atau jasa.
Untuk menjalankan usaha ini, pada awalan saya membutuhkan beberapa alat atau peralatan penunjang belajar mengajar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, omset atau pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar ini. Jadi, semakin banyak peserta didik yang mengikuti, maka semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Pada nantinya saya akan menghitung omset atau pendapatan serta profit yang saya peroleh di laporan kewirausahaan. Yang ketiga ada harga jual jasa, yaitu tadi untuk privat 40.000 dan untuk kelompok kecil hanya 35.000. Yang selanjutnya, rencana pemasaran produk, yaitu dengan menggunakan periklanan, digunakan dengan menawarkan jasa bimbingan belajar di situs internet, dengan website maupun media sosial. Karena zaman sekarang, semuanya sudah terhubung secara aktif dengan internet. Selain itu juga digunakan dengan metode penyebaran brosur di perumahan-perumahan sekitar, agar para orang tua mengetahui keberadaan bimbel pondok belajar ini sebagai salah satu bimbingan belajar yang diperlukan anaknya. Sekian pemaparan deskripsi usaha saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.